Di tenggara Pulau Ambon, tersembunyi sebuah negeri kecil yang menyimpan kekayaan besar. Bukan dari gemerlap bangunan atau hiruk-pikuk kota, melainkan dari tenangnya alam dan dalamnya kearifan. Negeri Rutong, bagian dari Kecamatan Lai Timur Selatan Kota Ambon, adalah potret bagaimana keindahan dan nilai-nilai luhur tubuh berdampingan. Terletak di pesisir selatan, menghadap Laut Banda yang luas, Rutong dipeluk bukit-bukit hijau, hutan sagu yang rimbun, dan udara yang mengajarkan kita cara bernapas dengan syukur. Hanya sekitar 1 jam dari Bandara Patimura, namun ketika tiba di sini, waktu seolah melambat. Rutong menyambut bukan hanya dengan pemandangan, tapi dengan ketenangan. Ia tak sekedar sebuah desa, ia adalah ruang hidup. Tempat adat tak hanya dihormati, tapi dihayati. Tempat alam tak hanya dimanfaatkan, tapi dijaga seperti darah daging sendiri. Keindahan pantai-pantai alami, barisan perbukitan, dan ekowisata sagu menjadi daya tarik yang bukan dibuat-buat, melainkan tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Semua adalah warisan yang dijaga dengan cinta, diturunkan dari generasi ke generasi. Namun Rutong tak tinggal diam di masa lalu. Ia melangkah maju, menapaki era digital, melalui platform rutong.id, membuka jendela ke dunia, tanpa menutup pintu pada akar budaya. Dalam semangat penguatan karakter bangsa, TNI Angkatan Darat menjalankan program Kampung Pancasila, di mana nilai-nilai luhur Pancasila ditanamkan dalam kehidupan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Pada tahun 2024, Desa Rutong sebagai wilayah binaan Kodim 1504 Ambon berhasil meraih juara 1 Kasat Award untuk kategori Karang Taruna dalam program Kampung Pancasila. Sebuah pencapaian yang mengundang pertanyaan, bagaimana desa kecil di pinggir Pulau Ambon ini mampu menorehkan berbagai prestasi sampai ke tingkat nasional. Nama saya Kolonel Infantri Leo Octavianus Maita Sinaga, SOS MI Pol. Saat ini saya menjabat sebagai Dandim 1504 Ambon, Kodam 15 Patimura. Tentunya dalam perlombaan untuk Kampung Pancasila kemarin kita mendapatkan juara 1 khususnya di bidang Karang Taruna ya. Ini merupakan suatu kebanggaan buat kita semua ya, Kodim 1504 Ambon, khususnya juga kepada negeri Rutong, di mana upaya-upaya yang kita lakukan sebelumnya jauh sebelum ada Kampung Pancasila dapat membuahkan hasil. Dalam proses panjang pembangunan desa, pendampingan berkelanjutan serta pengawasan yang konsisten menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa menjadi sangat vital. Sebagai ujung tombak pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat di tingkat desa dan kelurahan, Babinsa bertugas membina, mengayomi, dan mengarahkan masyarakat secara langsung. Nama saya Sadin Siko, pangkat saya Sesan 2. Saya disiplinkan dari Kodim 1504 Ambon untuk menjadi Babinsa Negeri Rutong. Kalau untuk potensi UMKM-nya kita Negeri Rutong, hanpangannya kita Negeri Rutong sama Karang Taruna, sama Linmasnya Negeri Rutong. Melalui pendekatan komunikasi sosial, Babinsa membangun ketahanan wilayah, menumbuhkan kesadaran bela negara, dan menjaga stabilitas keamanan desa. Untuk respon masyarakat itu saya rasa sangat antusias, sangat senang menerima kalau negeri kita, Negeri Rutong ini dipertandingkan. Saya sudah menjelaskan di masyarakat ini kalau kita sudah memenangkan di wilayah Kodam 15 Patimura, berarti kita lanjut ke tingkat nasional. Di setiap kodim kan dilombakan, ditetapkan satu negeri yang pantas atau yang dipilih lah untuk menjadi calon-calon
lomba Kampung Pancasila ini kan. Waktu itu dilombakan untuk tingkatan Kodam 15 Patimura, Kodim 1504 Ambon, yang dapat negeri saya, negeri Rotong. Kodim 1504 Ambon melihat Rutong bukan hanya sebagai desa binaan, tetapi sebagai model pembangunan lokal yang berbasis kearifan dan ketahanan budaya. Jadi Kampung Pancasila itu merupakan suatu program dari TNI Angkatan Darat yang manunggal dengan rakyat, di mana ini dimulai dari tingkat yang terendah yaitu kampung atau desa. Diharapkan dalam kampung atau desa tersebut mengembangkan nilai-nilai Pancasila, kerukunan umat beragama, gotong royong, persatuan dan kesatuan, toleransi dan sebagainya. Sehingga diharapkan adanya Kampung Pancasila yang diawali mungkin satu kampung dari satu daerah, kota atau kabupaten, maka ini kan akan dijadikan sebagai pilot project untuk kampung-kampung lainnya yang ada di wilayah tersebut. Itu program Kampung Pancasila yang digagas oleh TNI Angkatan Darat dalam beberapa tahun ini. Memang awalnya itu kita dimintakan oleh Pak Dandim untuk bagaimana Rutong ini diikutsertakan di dalam penganugerahan, kalau tidak salah ini Kasat Award. Mungkin karena selama ini prestasi yang dimiliki oleh negeri Rutong sendiri dalam proses pembinaan maupun proses pengembangan pembangunan negeri itu sendiri. Melalui Kampung Pancasila, TNI Angkatan Darat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dimulai dari unit kecil, yakni keluarga. Dan di sini sebenarnya kami awali dengan program ketahanan keluarga. Nah, jadi program ketahanan keluarga inilah cikal bakal dari Kampung Pancasila. Ketahanan keluarga itu seperti apa? Yang pertama adalah memupuk nilai-nilai moral dari segi agama, toleransi, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, bagaimana mensejahterakan keluarga tersebut dari sisi ekonomi, ya, sehingga sandang dan pangannya terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pendidikan, kesehatan. Jadi harapan kami di awal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah negeri Rutong, ini akan kita jadikan contoh kampung negeri Rutong dalam rangka untuk menciptakan ketahanan keluarga. Kemudian dari situ kita kembangkan lagi untuk menjadi Kampung Pancasila. Langkah ini bukan semata pendekatan ideologis, melainkan strategi membangun sumber daya manusia. Menyiapkan generasi muda yang mampu berpikir maju, namun tetap berakar kuat pada identitas budaya. Sebab budaya adalah cermin jiwa bangsa. Menjaganya berarti merawat nilai-nilai luhur agar tetap hidup. Karena budaya yang baik tak hanya membentuk kebiasaan, tetapi menciptakan tatanan hidup yang harmonis, beradab, dan membentuk cara pandang yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena nilai adat, nilai budaya ini kan sudah menjadikan salah satu cara hidup kelompok masyarakat itu sendiri, di mana prinsip-prinsip nilai Pancasila kita, misalnya ketuhanan Maha Esa, ya, hidup di dalam sebuah keyakinan untuk hidup di dalam Tuhan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadi kalau mungkin kita lihat di negeri Muslim, ya, jam 5 pagi subuh berarti sudah ada sholat subuh dan azan sudah bunyi. Di negeri kami juga demikian, jam 5 pagi bukan azan, tapi dari gereja sudah lonceng untuk menyampaikan tentang ayat, renungan firman, kemudian lagu-lagu pujian, itu di pagi hari. Masih berlaku sampai hari ini. Nanti jam 4 sore ada ibadah unit misalnya, jam 8 malam ada mesbah keluarga, dan jam 10 malam kemudian lagi hal yang sama tentang renungan dibawakan untuk penutup hari misalnya. Jadi itu satu misalnya, ada aspek sila pertama. Ya. Aspek sila keduanya, sila ketiganya, persatuannya itu melalui hubungan sowa,
bagaimana mereka harus hidup di dalam tanah-tanah dati yang ada dalam setiap soa, hubungan gandong satu menjaga satu dengan yang lain begitu ya. Itu memang juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian sila keempat ya, kelihatan dipimpin, itu aspek demokrasinya itu sudah ada bahkan sebelum mungkin dunia modern yang membawa demokrasi ini. Negeri-negeri adat kita di Maluku ini sudah mengenal demokrasi. Ya, dari soa mengirim perwakilan ke dalam Badan Saniri. Badan Saniri ini membuat regulasi-regulasi untuk bagaimana menata kelola kehidupan bersama, baru raja yang mengimplementasikan tata kelola kehidupan tadi. Nah, ini semua membawa apa? Membawa sebuah tatanan kehidupan yang adil. Dalam upaya membangun sumber daya manusia, pemerintah negeri Rutong menerapkan pendekatan tersendiri, yaitu dengan mengelompokkan masyarakat berdasarkan usia. Tujuannya agar pola pembinaan lebih terarah, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan setiap kelompok. Proses pembinaan sumber daya manusia itu menjadi salah satu tujuan dasar kita dalam proses pembinaan generasi muda khususnya. Ya, karena generasi muda yang merupakan ujung tombak pembangunan di negeri. Jadi itu kalau karena di Rutong sendiri merupakan kampung adat atau negeri adat, jadi kita agak sedikit bergeser ke nilai adatnya gitu. Bergeser ke nilai adatnya, jadi kita bukan sebutannya sebagai Karang Taruna, kita sebutannya sebagai Jujar Mungare. Itu yang merupakan cikal bakal kita mulai mengikuti Kampung Pancasila, lomba Kampung Pancasila. Jadi kalau ini adalah negeri adat, kita tentunya kan memiliki tatanan perangkatannya. Jadi biasa negeri adat ada raja, ada badan sendiri, sanadi negeri, ada semacam DPR-nya begitu kira-kira. Ya, merupakan wakil dari setiap soa. Kemudian ada kepala-kepala soa, gitu ya. Ada perangkat pemerintah administratif yang mengelola bidang pemberdayaan dan sebagainya. Kita juga ada memang kakak-kakak pembina bagi forum anak ini. Jadi memang ada yang dituakan dari forum ada yang dituakan tersebut, ya, untuk membina. Jadi merupakan memang sebuah kerja kolaboratif ya. Memang Rutong ini kebetulan kita memiliki perencanaan 5 tahun yang kita sebut sebagai program percepatan pembangunan negeri. Nah, di dalam program percepatan pembangunan negeri ini memang kita fokuskan kepada beberapa sektor-sektor utama. Tapi sektor utama adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusianya. Karena ini adalah aspek yang sangat penting untuk kita melakukan pembangunan ke depan. Oleh sebab itu, di dalam membangun sumber daya manusia ini, Beta coba bagi atas beberapa pengelompokan kategori umur dalam pembinaannya. Pertama, dari anak-anak umur sekolah sampai SMA, itu kita sebut dengan forum anak. Nah, sedangkan mereka-mereka di umur 18 tahun sampai dengan 30 merupakan umur-umur generasi milenial begitu. Kita sebut sebagai kelompok Rutong Change Maker. Artinya apa? Change Maker, agen perubahan. Karena masa depan negeri ini ada di generasi mudanya. Iya, betul Bapak. Nah, terus kemudian umur 31 sampai 45. Nah, ini umur produktif kan. Nah, jadi kita sebut sebagai Rutong Rise atau Rutong Bangkit kategori ini. Kenapa? Mereka harus bangkit. Nah, kemudian umur 46 tahun sampai dengan 60 tahun. Ini yang mungkin karakternya agak susah diubah-ubah karena sudah dewasa ya. Betul. Tapi kita bilang jangan mau kalah sama yang lebih muda. Kalian harus jadi sombar. Nah, inilah kelompok Rutong Sombar. Baru kelompok lansia. 61 ke atas yang juga perlu dibina agar supaya juga masa tua mereka tetap produktif. Iya, betul. Negeri Rutong yang terletak di Kecamatan Lahi Timur, Kota Ambon telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kebetulan kita sudah mendapatkan beberapa kali anugerah kejuaraan sebagai negeri wisata. Pertama, tahun 2023 kita menjadi kampung adat terbaik seluruh Indonesia. Kampung adat terbaik se-Indonesia. Itu mendapat penghargaan di Aceh pada saat itu dari Anugerah Pesona Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan ekowisata hutan sagu terbaik dan tahun 2024 dari Kementerian Pariwisata masuk dalam 75 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dan kemudian
dari 75 itu mendapatkan nomor 4 sebagai negeri digital dan konten kreatif. Sektor kedua itu pariwisata tadi ya. Kita mulai dengan pengembangan hutan sagu kita sebagai kawasan ekowisata hutan sagu. Karena hari ini negeri Rutong punya kawasan mungkin yang tersisa hutan sagunya terbesar, yang kita jaga. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti hutan sagu seluas 22 hektar, masyarakat Rutong mengembangkan ekowisata sagu yang tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga menjadikan sumber pendapatan dan edukasi bagi pengunjung. Pengolahan sagu secara tradisional menjadi berbagai produk kuliner khas telah meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain itu, pemerintah negeri Rutong telah mengimplementasikan digitalisasi melalui platform rutong.id sejak 2021, menjadikannya desa pintar pertama di Provinsi Maluku. Langkah ini memfasilitasi transaksi digital bagi pelaku UMKM dan wisatawan, serta mendukung inklusi keuangan melalui penggunaan KRIS. Kolaborasi dengan Politeknik Negeri Ambon juga telah dilakukan untuk mendampingi pengembangan UMKM, khususnya dengan pengolahan pangan berbasis sagu, meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Atas berbagai inovasi dan upaya tersebut, Negeri Rutong ditetapkan sebagai salah satu dari 15 desa terbaik tingkat nasional dalam program Desa Brilian tahun 2024, serta meraih peringkat keempat nasional pada Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 untuk kategori Desa Wisata Digital dan Konten Kreatif. Ketika tahapan seleksi dan penilaian dimulai, Negeri Rutong memperlihatkan wajah terbaiknya. Penilaian dilakukan secara objektif, meliputi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, kreativitas kegiatan kepemudaan, solidaritas antar warga, dan ketahanan ideologi di tingkat desa. Dan respon masyarakat terhadap hal tersebut sangat tinggi ya. Saya katakan seperti itu, di mana waktu kita dalam perlombaan Kampung Pancasila kemarin, mereka sangat antusias dan semuanya bekerja sama untuk mendukung kegiatan program Kampung Pancasila tersebut. Di mana dalam program tersebut ada beberapa klasifikasi atau beberapa bidang yang menjadi fokus atau sorotan, yaitu yang pertama ketahanan pangan, kemudian yang kedua UMKM, yang ketiga Karang Taruna, dan yang terakhir adalah Wanra. Nah, dari keempat item ini itu diperlombakan dalam Kampung Pancasila untuk tingkat TNI Angkatan Darat. Jadi tentunya Kampung Pancasila waktu itu dari Kasat Award, di mana TNI AD bekerjasama dengan BPIP ya. Nah, di sana tentu melihat bagaimana pasti kehidupan nilai-nilai Pancasila itu apakah hidup di dalam sebuah negeri, begitu kira-kira, itu satu. Tetapi dari Kasat Award itu tentu dibagi kategorinya, ada beberapa kategori. Nah, salah satu tentu tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi, kemudian ada juga dari aspek ketahanan pangan. Nah, Rutong sudah mendapatkan yang kategori keempat, juara nomor 1. Karena itu terkait dengan pembinaan Karang Taruna, atau kalau mungkin orang Ambon bilang Jojaro Mongarenya, gitu ya. Karena memang mungkin ini penilaian saya, kenapa mungkin para juri melihat itu untuk menjadi keunggulan Rutong, karena memang sesuai dengan fokus pembinaan kita kan tadi saya katakan bahwa kepada sumber daya manusia, kepada forum anaknya, dan Rutong Changemaker-nya itu. Nah, jadi mungkin itu yang tim penilai melihat keunikan dan kekhususan. Itu menjadi latar belakang Negeri Rutong untuk rasa menjadi itu. Karena Kampung Pancasila. Betul, dari yang mudanya. Betul. Nah, karena memang kenapa? Waktu kita pertama kali membentuk forum anak, memang forum anak itu kita fokuskan untuk bagaimana mereka itu cinta kepada lingkungan hidup dan juga recycling sampah.
ini merupakan kesempatan sih, kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita bisa menentukan, melihat sejauh mana kita punya proses pembinaan bagi generasi muda kita. Itu yang memang dasar awal kita berpikir seperti itu. Pada tahun 2024, dalam sebuah acara di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta Pusat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara langsung menganugerahkan penghargaan Kampung Pancasila 2024 kepada Negeri Rutong. Sebuah pengakuan nasional yang membanggakan, bukan hanya untuk Kodim 1504 Ambon, tetapi untuk seluruh masyarakat Maluku. Ya tentunya harapan kita semua lah ya, harapan kita semua secara umum dengan kondisi saat ini kita semuanya ingin maju dan berkembang, dan harapannya untuk wilayah Ambon ini bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dihadapkan dengan tuntutan zaman saat ini. Kalau kita lihat dengan geopolitik dan geostrategi wilayah Indonesia Timur, tentunya kita perlu memiliki sumber daya manusia yang bisa mempunyai kemampuan dengan dihadapkan dengan tuntutan zaman. Mari kita orang sama-sama menjaga hal-hal yang kemarin yang baik yang kita sudah dapat, kita menjaga keamanan, ketertiban, dan lebih baik lagi ke depan biar negeri Rutong ini lebih jadi yang lebih baik lagi. Kita perlu berbangga untuk menjadi bagian daripada NKRI ini, di mana dengan kita menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik ini, kita membawa sebuah sejarah yang panjang, sejarah yang dimana juga membentuk Negara Kesatuan Republik ini. Maluku memiliki sejarah yang begitu panjang, di mana kita ketahui rempah-rempah merupakan kekayaan kita yang Tuhan telah berikan, dan bahkan karena rempah tadi kita sejak abad sebelum Masehi kita pun telah berdagang dengan Timur Tengah, dengan beberapa negara-negara di Arab sana, dan karena rempah itulah kita juga terkenal menjadi wilayah yang kenal sebagai the Spice Island. Namun janganlah kita hanya hidup dengan melihat kejayaan masa lalu kita secara ekonomi, tetapi juga kita di dalam proses kita melihat bagaimana leluhur kita mulai dari Patimura, Kristina Matatiahahu, para perintis kemerdekaan kita, Ayepati, Leimena, Laturahari, Latumeten, dan masih banyak lagi yang mungkin beta belum sebutkan. Bagaimana mereka berjuang sejak masa lalu sampai kita mendapatkan kemerdekaan negara ini. Bung Karno mengatakan Indonesia bukan Indonesia tanpa Maluku, dan itu memiliki makna yang dalam. Oleh sebab itu beta mengajak, mari kita mengukir peran Maluku ke depan bagi Indonesia. Karena matahari tibut di timur, mari kita ciptakan sebuah inovasi, sebuah kreasi baru
yang datang dari timur bagi kemajuan Maluku, kemajuan daripada seluruh negeri-negeri adat, masyarakat yang adat, karena dengan Maluku maju, pasti Indonesia maju. Mari kita bangkit bersama, dan kita memiliki satu filosofi Pela Gandong, dan masih banyak juga filosofi-filosofi lain. Mari kita jaga. Jangan karena hal-hal tertentu kita bisa dipecah belahkan, tapi ingat akan kekayaan alam kita, kekayaan adat istiadat kita. Mari kita gunakan seluruh potensi yang ada untuk membangun diri kita, membangun negeri kita, dan membangun Maluku yang kita cintai sama-sama. Pasti bisa. Kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang punya budaya yang sangat banyak, suku, bahasa, etnis, dan agama. Jadi harapannya khususnya kita yang ada di Indonesia Timur ini lebih terfokus lagi kepada Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Mari kita menjaga kerukunan umat antar beragama, di mana di sini ada Islam, Kristen, dan punya sejarah juga yang dulu-dulu mungkin menjadi suatu pelajaran buat kita bersama. Marilah kita menjaga kerukunan umat beragama, saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga ini akan mendukung pembangunan nasional dalam menuju Indonesia Emas 2045.